Dan ini menjadi salah satu di antara apa yang kemudian kita lakukan. Nah, maka ketika setelah saya sudah mengerti akan Islam, baru saya masuk Islam. Jadi saya paham dulu. Karena saya mau masuk Islam, nggak mau menjadi orang-orang yang masuk Islam kemudian keluar masuk, keluar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di pagi hari yang cerah ini kita kedatangan tamu dari saudara kita yang baru masuk Islam pada tahun 2021. Ketika itu, sebelum itu 2021, dia adalah misionaris. Tapi perlu Anda ketahui bahwa sebelum itu, jauh sebelum itu, dia sudah belajar tentang agama Islam, tentang Al-Quran, sehingga ketika dia kembali dia masuk agama Islam pada 2021, dia pun bisa secara langsung membawa dakwah Islam seperti saat menjadi misionaris. Ya, kita berbincang-bincang sejenak dengan Bapak Dr. Andes Bernard Abdul Jabar MPD. Kita berbincang-bincang sejenak dengan yang bersangkutan. Apa kendala, keluh kesah, atau setelah dia masuk Islam, bagaimana dia melihatnya? Ya, baik. Pak Abdul Jabar saya panggil atau Pak Bernard nih? Bernard biasa, yang umumnya dipanggil Bernard. Oke. Pak Bernard ini sebelumnya nama pemandiannya Bernardus Doni Yudono. Setelah Islam Bernard Abdul Jabar MPD. Ya. Setelah Pak Bernard masuk Islam 2001, bukan 2021. Oh iya, 2001 keluarga semua masuk Islam. Ya, pertama ya bahwa yang pertama kali Islam di keluarga itu adalah saya. Oh iya. Ya, baru kemudian setelah itu ya diikuti oleh adik-adik, kemudian juga orang tua, baru kemudian kakak yang biarawati yang akhirnya dia Islam masuk juga. Islam. Artinya semuanya sudah Islam. Alhamdulillah untuk keluarga besar saya, keluarga inti ya. Iya. Alhamdulillah sudah masuk Islam, juga ada beberapa tante, sepupu, ya kemudian juga itu mereka juga sudah banyak yang beralih ke agama Islam. Apa sebenarnya yang bikin Pak Bernard masuk agama Islam sementara sebelumnya misionaris? Ya sebenarnya awalnya itu adalah merupakan, saya yakin bahwa ini adalah hidayah Allah. Ya, hidayah Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ya, bahwa Allah tuh menghendaki kepada siapa yang dia mau memberikan hidayah, dan Allah pun menyesatkan siapa yang mau dia sesat. Iya. Dan semata-mata ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, namun ada sebab. Nah, kan sesuatunya ada sebab. Iya. Sebab kenapa saya ini masuk Islam. Iya. Dari awal kami dari keluarga besar Katolik ya, Ordo Roma, ya, yang langsung memang berhubungan dengan ordo yang besar ya di Vatikan sendiri. Dan
kami berasal dari suku Jawa Timur ya. Ya tepatnya di kota Malang. Malang. Karena saya pun kelahiran Malang. Ya, kelahiran Malang yang dimana kami juga dididik di salah satu gereja yang besar ya di Malang, yang kebenaran itu berdekatan dengan rumah keluarga kami. Nah, awalnya ya ketika setiap Katolik itu ya pasti ya dari SD, SMP, SMU ya dia ikut yang namanya sekolah Katolik. Sekolah minggu. Nah, ya sekolah minggu dan juga bersekolah di sekolah Katolik. Dan saya juga dulu bersekolah di sekolah Katolik di SD, walaupun ya kadang-kadang memang nggak sampai tamat, nggak sampai kelar karena memang berbenturan dengan tugas saya sebagai seorang angkatan udara, sehingga pindah-pindah kami pun harus ikut pindah ya. Kadang 2 tahun itu bisa di 3 sekolah pindah gitu ya. Ini karena ini tugas juga ya. Nah, ini yang kemudian apa yang menjadi keluarga kami berasal dari memang Katolik dari awal, dari buyut eyang kami juga semua Katolik. Nah, ini kemudian mendasari kenapa kami diajarkan untuk menjadi seorang Kristen yang taat. Yang taat bukannya sekedar taat ya, sekedar beribadah, tapi taatnya pun diperintahkan untuk totalitas, baik segala apa yang mengendalikan dalam amalia-amalia sehari-hari itu diajarkan. Bangun itu harus subuh, tidak boleh tidur lagi. Nah, itu kan ajaran Islam sebenarnya. Itu di Katolik diajarkan? Itu di Katolik diajarkan. Makan harus berkumpul bersama, setiap makan harus berdoa dan sebagainya. Nah, kalau kita kan kadang orang Islam sendiri jarang yang melakukan doa ketika mau makan bersama itu. Tapi di Katolik itu saya diajarkan benar-benar dengan yang saya itu sangat luar biasa. Dan inilah yang kemudian pendidikan agama yang diajarkan dari semenjak dini akhirnya terbawa sampai kita remaja, ya sampai kita remaja, dewasa, baru kemudian ya setelah itu dari sekolah minggu ya kemudian ya mulai tertarik dengan bagaimana kemudian menjalankan aktivitas ya kegiatan di remaja Katolik atau namanya Mudika ya, muda-mudi Katolik, yang dari situlah mulai keinginan untuk terus mengajarkan dan mendakwakan agama Katolik ya, sampai akhirnya ya karena ya memang setiap Kristen yang terlahir itu ada seorang misionaris, mau nggak mau dia harus menyebarkan agamanya, karena itu memang sudah menjadi keyakinan yang kuat. Walaupun ya kadang-kadang kekristenan atau kekatolikan itu hanya untuk dirinya sendiri ya, tapi juga ada yang kemudian melakukan penyebaran kemana-mana ya, termasuk salah satu diantaranya saya yang diprogram yang untuk itu oleh yang saya, dan itulah dimulai dari awal ketika saya banyak bergabung di berbagai kekatolikan dan misionaris ataupun dalam misi-misi katolikan ataupun ya apa saja yang bisa untuk kita lakukan. Apa yang kira-kira langsung menyentuh Pak Ustadz bisa tertarik ke agama Islam? Ya sebenarnya sih ini menjadi salah satu yang memang kita yakini benar. Ya kalau saya kan orangnya sangat kritis ya. Dia tidak mau menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh baik itu pendeta, pastor ataupun siapapun pendakwa dari agama itu saya tidak menjadi orang yang mau untuk menerima begitu saja tanpa saya bertanya dulu apa ini maksudnya dan sebagainya. Dan saya pun kadang-kadang ya buka terhadap kitab-kitabnya Injil dan sebagainya, dan juga saya belajar juga kepada
agama-agama, kitab-kitab yang lainnya untuk mengetahui seperti itu. Nah, karena sudah beberapa lama ini pasti akan dirasakan. Karena ada satu titik kejenuhan. Ya, ada titik futur yang itu pasti akan dirasakan oleh seseorang ketika dia sudah lama mendalami dan menggeluti apa yang dilakukan. Itu udah pasti ada. Ada kejenuhan, bosan dan sebagainya. Apalagi yang kemudian yang kita terima dari ajaran-ajaran itu menjadi salah satu ajaran yang dogmatis. Nah, ini menjadi salah satu ajaran yang pokoknya mau nggak mau kamu terima sajalah. Karena ya itulah giuran yang diberikan oleh guru-guru kita pada saat itu, bahwa ketika kamu melaksanakan apa dari kebaikan dari perintah-perintah Tuhan, maka kamu nanti akan disebut sebagai anak Tuhan, anak Allah. Dan itu sebutan yang sangat bagi siapapun juga akan merasa dirinya itu akan bangga gitu kalau dia dirinya sebagai anak Tuhan, anak Allah. Ya, itu yang kemudian menjadi ketertarikan. Padahal di dalam kitabnya itu sendiri dikatakan siapapun dia yang berbuat baik, siapapun, artinya siapapun tidak terbatas pada seseorang kan. Siapapun dia, profesi apapun juga, ketika kalian berbuat baik, maka kalian akan disebut anak Tuhan. Ya, padahal itu ada di dalam kitab Injil itu sendiri. Sehingga ini yang menjadi ketertarikan kita, sehingga kita nggak mau dilepaskan predikatnya sebagai anak Tuhan itu. Dan ini yang kemudian memacu kita untuk terus menerima apa yang kemudian kita yang diberikan oleh. Jadi itu yang bikin Ustadz tahun 2021 masuk Islam. Ya bukan itu saja, tetapi ada hal lain yang sebelumnya saya kan juga sudah belajar dulu agama Islam ya, khususnya kita pelajari dulu, ya kita inikan dulu dan sebagainya, dan ya kita membaca literatur Islam sebenarnya itu dari sebenarnya bukan tahun 2001 saja, dari awal tahun 90-an itu sudah mulai goyah. Sudah mulai tidak fokus untuk melaksanakan kegiatan misionarisasi yang disebut dengan anak Allah tadi. Iya, kemudian ya ada sekitar kurang lebih ratusan lah misionaris yang dikirim, dan kita tanya semuanya itu sama, mereka perasaannya sama, perasaannya sama, bahwa apa yang kemudian yang nggak tahu apakah yang lain itu berbeda, ya terutama yang saya tanya kepada teman-teman seprofesi juga itu merasakan sama, ada satu ketidakpuasan, ada satu ketidakitminanan, ada satu ketidaktenangan ketika kita terus belajar. Dan inilah bedanya yang saya kira ini beda ya, ketika itu berasal dari Allah Bang, pasti dengan apa yang menjadi buatannya manusia. Jadi ketika kita belajar tentang sesuatu yang berasal dari yang lain, ternyata kita tidak menikmati apa yang menjadi ketenangan. Tapi ketika kita belajar Islam, tapi belajarnya dengan sungguh-sungguh ya, dengan ikhlas, itu pasti insya Allah akan datang yang namanya ketenangan, kenikmatan ketika kita belajar. Artinya Pak, kebenaran yang kita cari itu sudah di depan mata. Artinya Pak Bernard sekarang sudah merasa lebih aman, lebih tenang, lebih nyaman dengan Islam. Ya, karena itu memang tujuan saya belajar Islam dan masuk Islam adalah untuk mencari ketenangan, mencari kenyamanan dalam melaksanakan ibadah. Kemudian juga kita semakin belajar dan akhirnya banyak menemukan di dalam Al-Quran itu surat-surat yang justru memberikan dorongan kepada kita untuk terus belajar, dan kenyamanan itu semakin kita rasakan. Apalagi kalau kita membaca dalam surat Ali Imran itu, yang ini menjadi juga dulu pertanyaan-pertanyaan saya kepada mereka-mereka, baik itu yang dari kalangan Islam, dari kalangan
Kristen, ya kan saya bertanya tentang ada satu ayat innad dina indallahil Islam, ya, dalam surat Ali Imran tuh ayat 19, bahwasanya sesungguhnya ya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Dan saya mulai mencari itu benar apakah ini? Ya. Terus ditambah lagi dengan ayat selanjutnya dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka tertolak daripada apa yang dilakukan dari amal-amalnya. Iya. Dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya terus, apa benar, sehingga saya tanyakan juga kepada mereka-mereka yang ya yang dikatakan kiai, dikatakan ustadz, orang-orang yang tahu tentang pemahaman itu, dan ternyata memang itu benar bahwa itulah yang merupakan bagian dari ketenangan ketika mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga adanya itminan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi salah satu di antara apa yang kemudian kita lakukan. Nah, maka ketika setelah saya sudah mengerti akan Islam, baru saya masuk Islam. Jadi saya paham dulu. Karena saya mau masuk Islam, nggak mau menjadi orang-orang yang masuk Islam kemudian keluar masuk, keluar masuk. Saya harus paham benar apa. Makanya saya belajar dulu terhadap Islam. Makanya ketika orang tua saya mau masuk Islam, saya suruh belajar dulu, jangan cuma ikut. Mau belajar. Kakak saya yang biarawati pun juga. Yang biarawati juga. Iya, saya suruh belajar dulu. Baru kalau sudah memang yakin paham dan itu masuk Islam. Ustaz Bernard yang memberikan bimbingan. Saya yang memberikan bimbingan. Dan ketika kita masuk Islam, orang tua juga sudah mulai tertarik, walaupun awalnya itu memang tidak suka, ya benci atau gimana ya, karena sudah lama beragama dari kecil, dari lahir, tapi tiba-tiba udah gede kemudian hengkang dari agamanya. Ya, awalnya ditentang, marah sekali. Ya, akhirnya ya sudah. Siapa yang pertama di keluarga yang masuk Islam? Saya. Bukan, setelah Ustadz. Adik saya. Adik-adik saya, ya adik-adik ikut, ya kan semua namanya baptis itu adik-adik saya. Ada Dorothea, Sisilia, ya Ria, kemudian Anastasia, semuanya nama baptis. Tapi akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah untuk keluarga inti saya semuanya masuk. Kakak beradik ya, khususnya kakak beradik. Tante ya, om, sepupu yang keluarga dekat saja ikut juga. Alhamdulillah ya, tapi secara bertahap. Iya, betul. Tidak kemudian sekaligus. Itu pun berapa lama kita ajarkan dulu, kita berikan pemahaman tentang Islam. Karena apa? Saya pertama itu tidak mengajarkan kepada mereka apa itu Quran, apa itu Islam, enggak. Yang saya ajarkan itu bagaimana saya menunjukkan sikap perubahan akhlak saya di hadapan mereka. Itu yang pertama. Akhlak kita tunjukkan. Sehingga mereka melihat nih, ini orang berubah agama tapi justru dia lebih santun, lebih baik, lebih ini daripada yang kemarin-kemarin. Itulah ya, makanya ya akhlak yang didahulukan terlebih dahulu. Contohnya kalau akhlak, Ustaz. Ya, seperti ketika kita berbuat baik kepada orang tua, ya kita bantu apa yang mereka. Tapi kan sebelumnya berbuat baik juga. Ya, berbuat baik kadang dalam hal-hal yang ya sepertinya tidak sebagaimana yang kita tunjukkan, gitu kan. Kemudian yang kedua juga ketika ada perayaan-perayaan. Natal di rumah kan biasa ngerayain Natal itu kan. Di rumah itu ngundang sekampung lah orang-orang tuh datang ke rumah merayakan. Cuman ya itu Andi, walaupun pada saat Natalnya kita nggak hadir, ya pada kita nggak hadir. Baru kemudian setelah selesai baru kita datengin ke rumahnya. Jangan kita antipati dengan kebanyakan ini. Sudah biasa saja seperti seorang anak
yang juga cium tangan kepada orang tua, ya berbuat baik, ya Orang tua menerima juga. dan ya akhirnya menerima walaupun Sebelumnya awalnya udah pokoknya nggak mau, pokoknya udah putus sampai mungkin dia putus jadi anak atau apa dah. Ya biasalah ancaman sesaat gitu kan. Tapi saya terima, saya nggak marah. Saya karena memang inilah yang dialami Nabi pun begitu kan, banyak ditolaknya. Banyak dimusuhinya daripada orang yang suka dan senang. Itulah sifat dakwah gitu kan. Sifat dakwah itu ya bagai air mengalir, tapi banyak yang lebih nggak suka daripada yang sukanya. Dan itu saya sadari. Tidak saya harus melawan atau tidak saya harus membalas nanti satu saat. Kenapa? Rasulullah mengatakan innahum qaumul la ya'lamun. Mereka itu kaum yang belum tahu. Maka kasih tahu. Ketika mereka sudah tahu, maka mereka akan luar biasa ikut ke kamu. Dan itu yang kita lakukan. Setelah akhlak tadi apa lagi Kiai? Setelah akhlak ya baru kemudian kita ajarkan pelan-pelan bahwa ini loh agama Islam. Ya diskusi lah. Ya munaqashah di antar warga. Kadang-kadang kan ada yang nanya, ada begini, kok kamu masuknya begini? Ya baru mulai jelaskan. Dan kita yang nggak minta duluan, ketika mereka bertanya itu pasti ada ketertarikan kan. Baru kita masuk di situ. Kayak kakak saya juga begitu. Nggak saya langsung, ayo masuk Islam. Nggak begitu caranya. Jadi dakwah itu perlu kelembutan, perlu kehalusan. Sebelum dia minta, tolong dong ya, jelaskan nih apa. Nah, kalau dia sudah minta jelaskan, pasti dia ada mau untuk dengarkan. Tapi ketika kita paksa untuk, walaupun kita kakak bisa untuk maksa, duduk di sini, ayo saya mau ngasih, bisa kan? Tapi itu kan nggak beradab artinya, memaksakan sehingga ketika sesuatu yang diterima dalam keadaan terpaksa, hasilnya nggak akan baik. Ada stigma yang mengatakan bahwa Islam itu termasuk teroris. Apakah ada juga mengena di saudara-saudara atau keluarga? Ya itu memang tuduhan memang yang tidak berdasar. Iya, maksudnya tetapi ya, dari keluarga ada itu. Ya itu ada, itu udah pasti ada bahwa yang namanya ya Islam itu dikatakan teroris. Tapi saya menjelaskannya tidak seperti itu, bahwa yang namanya Islam itu bukan agama teroris. Yang ada itulah oknum-oknum. Ini individu orang Islamnya yang melakukan. Kalau institusinya, agamanya tidak menjadi satu masalah. Seperti ada orang Islam yang berbuat terorisme. Kan tidak semuanya kemudian orang-orang Islam pun mengikuti apa yang dilakukan. Kan tidak terkait dengan apa yang menjadi agamanya. Dan di mana coba? Di mana letaknya semua agama mana yang mengajarkan tentang kekerasan, terorisme, dan radikalisme? Coba cari di mana ada satu ayat yang bisa ditunjukkan bahwa semua agama ini mengajarkan itu. Tidak ada sama sekali. Cuman ini karena ada penafsiran dari agamanya, dan ini juga perbuatan oknum-oknum saja. Tidak kemudian bisa menegaskan semua bahwa ketika satu orang Islam melakukan semua dan termasuk agamanya yang salah. Bukan itu. Nah kita jelaskan itu kepada mereka sehingga mereka mengerti. Nah itulah maka dakwah itu kan harus bijak ya. Dakwah itu juga harus melihat siapa yang kita ajak lawan bicara kita. Dakwah itu harus kita juga dengan kelemah lembutan, ya kan? Ud'u ila sabil rabbika ya bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum illati hiya ahsan. Sampai ketika kita mendebat pun bukan debat cara yang salah, yang kasar. Jadi dengan cara debat yang lemah lembut, santun, bijak. Jadi orang itu mengajak supaya dia itu tertarik. Bagaimana ketika Apa Rasulullah pernah membalas ketika Rasulullah dilukai? Rasulullah ketika dikatain gila, dikatain orang yang nggak beres, dikatain begini dan begitu, Rasulullah nggak membalas. Kenapa? Karena memang itu adalah perintah Allah sebagai bagian dakwah. Karena ingat sunatullahnya itu dakwah, banyak yang menentang daripada yang mengikut. Dan itu kalian harus tahu sebagai dai. Ya makanya Allah mengatakan isfa billati hiya ahsan.
Iya. Maka balaslah apa yang mereka perbuat dari kejahatan-kejahatan mereka dengan kebaikan yang apa? Yang lebih baik, bukan kebaikan doang, tapi yang lebih, sehingga apa? Dia mau untuk ikut kepada. Itu cara menarik dan akhlak yang kita tunjukkan kepada orang di luar Islam, termasuk keluarga saya itu, dan alhamdulillah mereka akhirnya menerima. Dan kemudian mereka pun mau untuk ngikut, dan mulai dari situ tertarik, bertanya, baru kita masuk gitu. Jangan kita dulu yang agresif sampai masak-masak ngajak orang gitu. Enggak begitu. Saya model dakwahnya itu enggak begitu. Saya mengikuti apa yang Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat itu lakukan, dan juga ulama-ulama dulu mengajak dakwanya itu seperti apa. Sehingga dakwah kita kan diterima. Ya, jangan kemudian menyalahkan begini. Oh, ini nggak benar ini. Nah, waktu Ustadz jadi misionaris, cara-cara bagaimana yang dilakukan? Oh, itu ada ininya sendiri, itu materinya sendiri, itu panjang gitu kalau kita bahas itu. Dan buku saya udah banyak. Ada. Ya, buku saya udah banyak. Judulnya itu salah satunya itu cara-cara bagaimana orang Islam itu dimurtadkan, terus Islam undercover Islam, ya, kemudian jahatnya kristenisasi. Banyak buku-buku saya yang sudah saya, dan juga termasuk penulis juga sebenarnya, menuliskan banyak tentang literatur kristologi, ya, tentang akidah, tentang tauhid dan sebagainya. Ya, sebenarnya saya juga banyak konsen belajar kepada sirah nabawiyah, itu yang saya pelajari. Dan ini menjadi salah satu ya bekal kita ini berdakwah, kan harus punya amunisi, punya peluru. Kalau kita nggak punya peluru ya repot, gimana mau dakwanya. Mau perang nggak punya peluru, mau nembak pakai apa? Baik, gitu. Baik pemirsa, kita dengar pesan-pesan terakhir dari Ustadz Bernard. Ya, untuk pesan saya sebenarnya kepada kita semua umat Islam yang sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga, pelihara hidayah itu sampai kapanpun juga, walaupun nyawa harus kita korbankan untuk mempertahankan hidayah dan menjaga hidayah terus, karena hidayah tidak bisa kadang datang untuk kedua kali. Kesempatan kadang-kadang cukup sekali Allah berikan. Makanya Allah menjelaskan itu dalam surat Al-Quran. Summa kafaru summa amanu summa kafaru summa amanu summa yajadihum kafaru. Kemudian dia kafir, dia iman, dia kafir, dia iman. Kemudian Allah tambah daripada kafirannya itu, sehingga dia mati menjadi seorang yang gitu. Dan pesan saya yang terakhir buat kita semua, para pemirsa MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo sekarang ini kita laksanakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Pertama, mari kita umat Islam harus bersatu dalam bertauhid. Ya, bersatu di dalam kita bertauhid, beribadah dalam berjamaah, ya, kemudian kita bijak dalam berdakwah dan santun di dalam beramal. Karena ini prinsip yang harus kita lakukan. Ya, sebagai seorang muslim, ya, tentunya mari memperbanyak untuk belajar dan belajar, karena tidak akan pernah sama orang yang belajar dengan yang tidak belajar. Ya. Orang yang pintar dengan orang yang bodoh itu nggak akan sama. Kenapa? Karena kunci kita ini beribadah adalah ilmu. Tapi juga jangan sampai dilupakan. Ada yang namanya adab. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, al-ilmu qabla al-adab. Artinya al-adabu qabla al-ilmu. Jadi adab dulu yang harus kita kedepankan. Oh, ilmunya orang banyak berilmu, tapi banyakkan juga yang nggak beradab.
Nah, makanya adab dulu yang kita lakukan, karena ada satu bagian dari Islam itu kan ada muamalah, ada adabnya, ada akhlaknya, ada ya kemudian akidah dan tauhid dan sebagainya. Ini yang kita harus lakukan. Yang jelas dunia ini bukan jadi tujuan kita. Tujuan kita adalah akhirat. Ya, jangan sampai kalian tergiur oleh dunia, apalagi menjadi budak-budak dunia. Maka kehidupan kalian pasti menjadi rusak, pasti akan binasa. Kadang dunia nggak dapat, akhiratnya pun nggak dapat. Tapi kalau kita dunianya nggak dapat, tapi insya Allah akhiratnya akan lebih kita dapatkan. Karena itulah tujuan utama kita, mencari kehidupan akhirat, tapi jangan berharap kepada dunia. Kita kejar akhirat, jangan tujuannya untuk dunia. Tapi kita kejar akhirat, tujuannya adalah untuk akhirat kita. Dan kita kerja di dunia, tujuannya adalah untuk akhirat kita. Berapa banyak mereka yang terlena oleh dunia, karena mereka menjadikan dunia ini sesuatu yang ya diharapkan. Tetapi ternyata apa yang diharapkan, dia sudah dapatkan, tidak memberikan kesuksesan bagi kehidupan akhiratnya. Dan terakhir kali saya pesankan, sebagaimana yang didoakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, kepada para kaum muslimin, ya, doanya sangat luar biasa terhadap dunia. Dia mengatakan, ya, mengajarkan kepada kita semua, Allahumma Rabbana ja'alna dunya fi aidina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan dunia itu hanya di genggaman tangan saya saja. Wala taj'alna fi qulubina. Jangan jadikan dunia itu ya Allah di dalam hati saya. Ketika dunia kita jadikan di genggaman tangan kita, ketika dunia itu memudaratkan kita, tidak kemudian bermanfaat, tinggal kita lepas. Tapi kalau sudah dunia merasuk dalam hati, maka pasti fatahallaq bihi syai', maka kamu pasti akan celaka. Maka ingat, ya, ingat, kalian ini masih remaja, masih muda, ya, perjalanan Anda masih panjang. Yang penting apa? Cari ilmu sebanyak-banyaknya, terutama ilmu agama, ya, jangan dicari harta sebanyak-banyaknya, karena itu tidak akan mengekalkan kalian. Carilah ilmu, karena itu yang akan mengekalkan kalian dan menyelamatkan kalian dari dunia dan akhirat kalian. Baik. Itu mungkin pesan, ya, dari saya. Pemirsa MUI TV Kota Bekasi, demikian bincang MUI TV Kota Bekasi dengan Ustadz Bernard. Ya, terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa.